Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, alhamdulillah, tanpa kita rasakan, dengan keberkahan dan taufiknya dari Allah Jalla wa'ala, kita telah bertemu dan telah masuk di bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang di dalam bulan tersebut seorang hamba akan disucikan dari dosa-dosanya. Maka jangan sekali-kali kita termasuk ke dalam bulan Ramadan lantas keluar darinya tanpa meraih dan menggapai kebaikan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Karena sungguh di bulan inilah kesempatan kita untuk belajar menjadi hamba yang bertakwa. Itulah hikmah disyariatkannya bulan puasa di bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan kalimat iman, menunjukkan bahwa perkara yang datang berikut ini merupakan konsekuensi keimanan. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah hikmah disyariatkannya puasa, agar kita menjadi hamba-hambanya bertakwa. Takwa itu adalah sebuah kriteria yang harus kita miliki bila kita menginginkan surga Allah. Karena surga Allah itu hanya dimasuki dan hanya diberikan kepada hambanya yang bertakwa, tidak diberikan kepada selain hambanya yang bertakwa. Di dalam surat Maryam Allah berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Dengan takwalah kita akan bisa lolos dan bisa menyeberang di jembatan hari kiamat as-sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, yang di bawahnya ada api neraka yang menyala-nyala. Dengan takwalah kita bisa lolos dan bisa menyeberang as-sirat tersebut yang mengerikan. Di dalam surat Maryam pula Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian pasti akan melintasi as-sirat, jembatan tersebut yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, di bawahnya api neraka yang menyala-nyala. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu sesuatu yang pasti atas Rabbmu. Kemudian Allah menerangkan bahwa hanyalah orang-orang yang bertakwalah yang akan bisa lolos dan akan menyeberang jembatan tersebut. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan akan kami sungkurkan ke dalam api neraka orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka dari itu kita dapat mengetahui begitu besarnya dan begitu indahnya dan begitu tingginya hikmah disyariatkannya puasa, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, sehingga dengan itu kita dapat memperoleh surga Allah dengan taufik dan keutamaannya. Puasa bulan Ramadan adalah sebuah amalan yang akan Allah balas secara langsung pahalanya, yang tidak tertakar dan tidak terhitung keutamaannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan anak hamba itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha, setiap kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, dan dilipat ganda lagi sampai menjadi 700
kali lipat. Qala Allah Ta'ala illa shaum. Allah berfirman kata Nabi Muhammad kecuali puasa. Allah menyatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu seluruhnya untukku dan aku yang akan membalasnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, di mana dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Kata Nabi, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya. Wa li khulufi fihi atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi misik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu pula, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, wa sufidati syayatin." Apabila bulan Ramadan datang, maka akan dibukakan pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu api neraka, dan akan dibelenggukan para syaitan. Aduhai kalau kita juga tetap tidak mampu berpuasa karena godaan hawa nafsu, padahal syaitan di bulan Ramadan telah dibelenggukan. Berarti kita adalah hamba yang sangat lemah. Kita tidak mampu melawan hawa nafsu kita hanya 12 jam atau kurang maupun lebih dari itu, hanya karena lapar, ingin minum dan makan. Di dalam hadis yang lain, suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, salah satunya, Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang masuk di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya, di mana dia tidak merealisasikan keutamaan bulan Ramadan. Bahkan wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak memiliki uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh Allah, itu sebab dia akan mendapatkan azab di dalam liang kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Azab di dalam liang kubur. Itu salah satu sebabnya karena tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena berbuka, makan dan minum di siang hari Ramadan dalam keadaan dia tidak memiliki uzur syar'i. Diriwayatkan sebuah hadis oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Hakim dari sahabat Nabi Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Bainama ana naimun id atani rajulan." Ketika aku sedang tidur, datanglah 2 malaikat membawa aku kepada sebuah gunung yang tinggi. Kemudian dia menyatakan, "Is'ad wahai Muhammad, naiklah, kendakilah gunung ini." Maka aku menyatakan, "Inilah utiqu, aku tidak mampu." Kedua malaikat tersebut menyatakan, "Inna lanastashiluhu lak, kami akan mudahkan." Maka aku pun naik ke gunung tersebut. Lantas aku mendengar ada suara yang menjerit dan begitu keras. Aku pun bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara-suara apa ini? Maka malaikat tersebut menjawab, "Hadza awanu ahli nar." Ini adalah jeritan penghuni api neraka. Na'udzubillah. Nabi pun dibawa oleh 2 malaikat tersebut. Lantas Nabi melihat ada qaumun mu'allaqin bi'araqibihim, orang-orang yang telah diikat kaki-kaki mereka. Musyaqqaqatan ashdaquhum, yang bibir mereka telah tersobek, lantas tergucur darinya darah yang luar biasa. Kaki mereka diikat, kemudian bibir-bibir mereka disobek, menggucurkan darah darinya. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka ini? Begitu pedihnya siksaan yang mereka rasakan, kaki mereka diikat dengan ditusuk, kemudian bibir mereka disobek, lantas tergucur darinya darah. 2 malaikat tersebut menjawab, humul ladzina yuftiruna
qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Maka semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan pertolongannya agar kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini dengan sempurna dan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah kita lupa meminta pertolongan kepada Allah atas segala kebaikan dan ibadah yang kita lakukan. Karena kita ini hamba yang sangat-sangat lemah. Kita ini hamba yang begitu lemahnya manakala pertolongan dan taufik Allah itu tidak ada. Hakadha ayyuhal muslimun. Fanasallallahu azza wa jalla an yu'inana ala ta'atih. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.